Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan analisis olah data menggunakan SPSS. Tahap pertama, kita akan mengklik New Dataset, New Dataset, kemudian klik OK. Nah, setelah seperti ini, pertama kita akan menggunakan analisis olah data menggunakan uji normalitas dengan cara mengklik variabel view. Nah, setelah itu di kolom name kita beri kode B1, B2 dan seterusnya sampai B15. Setelah semua data name kita isi dari B1 sampai B15, selanjutnya kita akan mengisi data desimal dengan cara mengklik 0. Semuanya menjadi 0. Setelah data desimalnya berubah menjadi 0, selanjutnya kita akan mengklik data view. Nah, di sini data view-nya B1 sampai B15. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom kuesioner. Dan di sini saya sudah punya data hasil dari penyebaran kuesioner variabel kepercayaan. Nah, caranya dengan kita memblok dari kode 4 sampai dengan sampai dengan 3 ini. Oke. Sudah diblok. Kita sudah blok. Ctrl C. Kemudian kita alihkan ke sini, ke kolom B1 dengan cara klik Ctrl V. Nah, datanya akan seperti ini ya. Tahap selanjutnya adalah dengan cara mengklik Analyze, kemudian kita klik Correlate, pilih bivariate. Kemudian dengan cara Ctrl A, alihkan tanda panah yang tengah ini ke kolom sebelah kanan. Nah, seperti ini. Setelah selesai itu, kita klik OK. Nah, kemudian datanya sudah berpindah ke sebelah kanan. Kita klik OK. Seperti inilah hasil correlation dengan kita menggunakan uji normalitas. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita juga bisa menggunakan uji reliabilitas untuk menganalisis data menggunakan SPSS. Nah, dengan melakukan uji reliabilitas sebagai berikut, kita bisa melihat bagaimana langkah-langkahnya. Untuk melakukan uji reliabilitas, langkah-langkah yang pertama kita klik variable view. Nah, di kolom name kita kasih kode B1, B2 sampai B15. Nah, setelah kita kasih kolom name-nya, selanjutnya adalah kita menggantikan kolom desimal menjadi satuan 0. Semuanya kita kasih 0 ya. Dan seterusnya sampai kolom 15 kita kasih 0. Setelah kolom desimalnya menjadi 0, langkah selanjutnya adalah kita klik data view. Nah, data view di sini kita tambahkan data kuesionernya sudah saya punya di sini. Kita bisa mengambil datanya dari hasil penyebaran kuesioner variabel kepercayaan. Jadi langkah pertama kita blok sampai paling bawah sini, sampai ini 3. Oke. Setelah itu kita Ctrl C. Ctrl T lagi. Nah, seperti ini datanya. Selanjutnya kita klik Analyze, pilih Scale, Reliability Analyze.
kita klik. Selanjutnya B1 kita kontrol A, jadi semuanya begini ya. Selanjutnya kita klik panah seperti ini, akan berpindah posisi secara otomatis. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti inilah hasil analisis reliability. Kita sudah lihat hasilnya. Ini dia, simple kan? Nah, itulah teman-teman mengenai tutorial pemakaian SPSS-nya dalam menganalisis data. Saya cukup menggunakan 2 uji data tersebut, yakni pertama menggunakan uji yang tadi, uji normalitas ya. Ini hasilnya uji normalitas yang tadi seperti ini ya, uji normalitas. Nah, kita pun mengetahui bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari masing-masing berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang akan digunakan adalah uji korelasi produk momen menggunakan aplikasi SPSS yang tadi telah kita gunakan. Nah, kedua tadi saya juga menggunakan uji reliabilitas. Butir-butir soal yang sudah valid yang tadi sudah dilakukan uji konsistensi ya, uji reliabilitas. Susun kembali. Nah, seperti yang tadi sudah kita praktekkan juga di awal. Dan ini hasil dari analisis data uji reliabilitas yang tadi. Oke teman, semuanya cukup di sini ya penjelasan tutorial mengenai 2 uji menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat uji yang ketiga dalam menganalisis data menggunakan SPSS. Jadi uji yang ketiga ini adalah uji multikolinearitas. Nah, mau tahu bagaimana tahapan dan tutorialnya? Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorialnya. Nah, adapun untuk melakukan uji yang tadi, kita sudah mempunyai 4 variabel data ya. Di sini ada kuesioner variabel kepercayaan X1, ada kuesioner variabel kerjasama X2, dan ada juga kuesioner variabel jaringan X3, dan yang terakhir ada juga kuesioner variabel produktivitas yang kita beri dengan data Y1. Mau tahu tahapannya bagaimana cara menggunakan SPSS? Berikut ini penjelasannya. Pertama, kita ketik new dataset. Oke. Nah, kemudian klik variabel view. Variabel view. Nah, di kolom name kita beri variabel X1, X2, dan Y1. Nah, untuk kolom desimal ini digantikan 0. Semuanya digantikan 0. Untuk label yang tadi kita kan sudah mengetahui X1 ini kepercayaan. Nah, seperti ini untuk label X1 kepercayaan, X2 kerjasama, X3 jaringan, Y1 produktivitas. Selanjutnya kita klik data view. Nah, bagian X1, kolom X1, kolom X2, kolom X3, dan kolom Y1 kita ambil total data keseluruhan. Ini tadi kan
data kepercayaan. Nah, berarti kalau yang ini data kerjasama, berarti kita ambil data yang kepercayaan. Oke, semua ini sudah ada data kuesioner variabelnya ya. Kalau yang ini variabel kepercayaan, berarti kita cukup ambil yang jumlahnya saja. Jumlahnya saja ya. Ini juga kerjasama, variabelnya cukup ambilkan yang jumlahnya. Jaringan juga ambilkan bagian yang jumlahnya. Dan ini juga produktivitas petani, cukup ambilkan yang totalnya saja ya. Sudah kita masukin data total keseluruhan. Kalau ini total kepercayaan, ini total kerjasama, ini total jaringan, ini total produktivitas. Jadi langkah selanjutnya kita klik analyze regression, kemudian linear. Nah, di sini produktivitas untuk kolom dependen. Dan untuk kolom kepercayaan, kerjasama, jaringan, X1, X2, X3 di kolom independen. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, setelah itu jangan lupa centang collinearity diagnostik. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Seperti inilah hasil akhirnya dengan kita menggunakan uji multikoliniaritas. Kita sudah menggunakan bagaimana tahapan data analisis menggunakan SPSS dengan teknik uji multikoliniaritas. Terima kasih.